kali ini itu pengen membahas tentang tragedi nih yang ada di Indonesia. Apa sih kan tragedinya? Nah, salah satu yang akan kita bahas kali ini adalah tragedi dari G30 SPKI atau Gerakan 30 September Partai Komunis Indonesia. Wow, berat ya pembahasannya kali ini. Tapi sebelumnya kita belum berkenal loh. Iya bener banget. Tak kenal maka tak sayang ya nggak sih? Iya. Hai. Oke teman-teman, selanjutnya kita akan membahas kenapa sih G30 SPKI itu bisa terjadi. Kenapa sih Kak? Nah, awal mulanya itu karena dibentuknya Angkatan Kelima. Angkatan Kelima itu apa Kak? Angkatan Kelima itu berisi dengan petani dan buruh yang dipersenjatakan. Cuma Angkatan Darat tuh nggak setuju Kak. Kenapa sih nggak bisa nggak setuju? Kenapa? Karena dibentuk ada sebuah apa ya? Kelompok beberapa kelompok. Yang pertama itu terdiri dari BTI. BTI itu apa sih Kak? Barisan Tani Indonesia. Nah, yang kedua itu ada PR, yaitu Pemuda Rakyat, dan yang terakhir itu ada Berwarna atau Gerakan Wanita Indonesia. Nah, ketiga kelompok ini digabung untuk melakukan suatu tragedi. Apa sih itu? Jadi mereka itu menangkap, menyiksa dan membunuh, menghilangkan nyawa ya, membunuh seorang Pelda, yaitu Pelda Sujono. Dan Pelda Sujono itu mempertahankan lahan Indonesia. Itu dari penjarahan Partai Komunis Indonesia ini. Baik teman-teman, kita langsung aja nih ke kasus yang pertama, yaitu penculikan atau pembunuhan kepada Lejen Ahmad Yani. Gimana sih Kak kronologinya? Jadi kronologi awalnya itu di jam 4:25 pagi tanggal 1 Oktober 1945, rumahnya itu dikepung oleh pasukan Partai Komunis Indonesia. Nah, pertama-tama itu Partai Komunis Indonesia dia dari awal di depan pintunya rumah Lejen Ahmad Yani. Kita sebut aja Lejen ya. Nah, awalnya tuh anaknya kedepannya ini yang bernama Irawan Sula Edi menyadari akan hal tersebut karena PKI yang lumayan banyak itu ya, lumayan banyak orangnya. Jadi anaknya kedepan ini sadar gitu akan kedatangan PKI. Nah, PKI ini sudah depan pintu dan yang ngebukain itu langsung Lejen Ahmad Yani. Awalnya Lejen Ahmad Yani ini mengiyakan ajakan dari pasukan Cakabirawa ini. Memang Cakabirawa ini ngajak apa sih Kak? Dan pasukan Cakabirawa ini mengajak Lejen Yani untuk ke Istana Negara karena dengan alasan presiden dipanggil oleh presiden. Dan Lejen Yani dia ingin berganti baju, namun kata pasukan Cakabirawa tidak perlu. Nah, karena pasukan Cakabirawa yang lumayan tidak sopan, tidak menjaga tata cara dan akhirnya Jenderal Ahmad Yani itu nampak salah satu pasukan Cakabirawa, dan mungkin pasukan Cakabirawa itu merasa kesal ya atas hal tersebut. Nah, salah satu dari pasukannya itu yang bernama Rizwan memberi isyarat untuk menembak Lejen Yani di tempat itu juga. Lalu siapa yang menembak Lejen Yani? Nah, di situ setelah melihat YouTube ya, yang menembak Lejen Yani itu namanya Gianika, dan dia tewas di tempat ini juga, dan diseret Sebenarnya, mari kita lanjut. Kasus kedua itu siapa sih Kak? Yang kedua itu namanya adalah Mayor Jenderal Raden Saleh. Kronologinya dong Kak. Jadi dia tuh dibunuh, nggak dibunuh sih guys, cuman dipodong. Jadi gini kronologinya, pada jam 4:30 waktu pada 1 Oktober 1965, rumahnya tuh udah diintai 2 regu. Jadi regu pertama itu dipimpin oleh Serka Sulaiman, dan yang kedua itu dipimpin oleh Serda Sukiman. Nah, setelah mereka diintai itu, mereka masuk ke rumah si Mayor ini, dan akhirnya Mayor ini tuh disuruh untuk cuman dia pengen ganti baju, ingin presiden bersama ganti baju yang kayak tapi ditolak lagi teman-teman, dan akhirnya dia ditodong dan dibawa ke mobil. Kayaknya lanjut kasus ketiga nggak sih? Oke, lanjut kasus ketiga, yaitu pembunuhan. Apa sih, siapa sih yang dibunuh? Nah, yang ketiga ini namanya itu Mayor Jenderal Mastirto Dharma Haryono atau yang bisa kita sebut Majen Haryono. Nah, awal mulanya itu dia itu diintai oleh pasukan 1 Peleton Cakabirawa yang berjumlah 15 orang yang dipimpin oleh Serka Bungkus di jam 3:30 pagi 1 Oktober 1965. Awal mulanya itu pasukan PKI itu datang masuk secara paksa dan mendobrak pintu rumahnya Majen Haryono ini. Lalu karena Majen Haryono yang tahu, jadi dia mengumpet di bawah kolong kasurnya untuk menunggu satu orang masuk ke dalam kamarnya nih Kak. Nah, kenapa sih dia menunggu? Karena dia itu pengen ngambil satu senjata dari pasukan Cakabirawa ini, tapi ternyata gagal. Tapi dia berhasil keluar dari kamarnya. Namun naasnya dia itu ditembak oleh pemimpin regu dari 1 peleton ini yang bernama Bungkus ya Kak. Nah, setelah ditembak dia akhirnya mati di tempat dan diseret ke dalam mobil. Berarti sama kayak iya benar. Nah, kasus keempat. Oke teman-teman, lanjut ke kasus keempat, yaitu pembunuhan apa penculikan nih Kak? Penculikan. Kali ini penculikan. Siapa sih penculikan Mayor Jenderal Iswondo Praman atau kita panggil Lejen Praman? Nah, dia itu ditangkap oleh satu regu dipimpin oleh Sersan Serka yang berjumlah 20 orang. Sebenarnya ini si Majen Praman itu udah merasa jagal karena dia udah lihat banyak banget nih yang dimintai di rumahnya. Terus akhirnya dia nyuruh istrinya untuk nelpon Jenderal Ahmad Yani. Namun sayangnya telepon sudah di-post oleh pasukan Cakabirawa. Akhirnya dia diculik dan dipaksa masuk ke mobil.
kelima kali ya. Lanjut yuk. Oke, sekarang kita lanjut ke target yang kelima. Apa sih Kak target yang kelima ini? Nah, target yang kelima itu Brigadir Jenderal Donald Isaac Panjaitan, atau ya kita panggil aja Brigjen Panjaitan lah ya. Nah, pembunuhan ini dipimpin oleh Sersan Mayor Soeharto dan didukung oleh tim yang pastinya Cakrawirawa ya, sekitar 50 orang, dibantu oleh Kopral Sodikin sebagai pembantu jalan. Lalu target, kenapa sih mereka pakai target ini? Karena Brigjen ini tahu bahwa PKI itu menyelundupkan senjata dari China. Terus Cakrawirawa ini ke rumah Brigjen itu sekitar jam 4 pagi. Lalu sayangnya kerabat-kerabat dari Brigjen ini tewas karena dia ingin membantu Brigjen Panjaitan ini. Lalu saat Brigjen Panjaitan turun dari tangga, langsung nih kepala dia langsung dan ditembak. Lalu sekitar jam 4.30 ada seseorang polisi bernama Sukirman, dia itu kayak melihat kejadian tersebut. Dan Cakrawirawa ini menyadari bahwa ada kehadiran Sukirman, dan Sukirman itu langsung ditangkap dan dibawa. Tapi kita akan setelahnya. Oke teman-teman, lanjut kasus ke-6. Apa sih kasus ke-6 tuh? Kasus ke-6 itu yang dialami oleh Brigadir Jenderal Sutoyo Siswo Miharjo, atau yang bisa kita sebut Brigjen Sutoyo ya. Nah, penculikannya ini awal mulanya dipimpin oleh Sersan Mayor Surono dengan 3 regu dari satu peleton Cakrawirawa. Nah, awal mulanya itu pasukan Cakrawirawa itu datang ke rumah Brigjen Sutoyo ini. Lalu mereka mematikan saklar listrik agar seakan-akan tuh mati listrik dan Brigjen Sutoyo keluar. Nah, ternyata itu tidak keluar juga. Akhirnya pasukan Cakrawirawa itu masuk. Lalu ke kamarnya Brigjen Sutoyo. Brigjen Sutoyo ini dikepung dan tangannya langsung diikat dan matanya langsung ditutup, dan dia langsung dibawa ke mobil. Kita lanjut lagi yuk ke kasus berikutnya. Nah, udah di penghujung nih, yaitu target terakhir dari penculikan dan pembunuhan dari PKI dari PKI. Siapa sih targetnya? Nah, sebenarnya target terakhir ini adalah target pertama dari penculikan, yaitu Jenderal Ahmad Nasution. Cuma sayangnya, kenapa bisa adalah karena yang dibunuh dan diculik bukanlah Jenderal Nasution. Yang dibunuh dan diculik adalah ajudannya yang bernama Letnan 1 Piat Andreas Angga. Jadi begini ceritanya. Pada saat itu pasukan PKI datang ke umum dan menculik Jenderal Nasution. Nah, karena sudah dicuri ya teman-teman, itu tuh mulai dicemah di rumah. Terus akhirnya adik dari Jenderal Nasution itu membawa anak Nasution yang bernama Adik Irma. Namun sayangnya karena ada tembak-tembakan itu dan diculik tersebut, akhirnya adik dari Jenderal Nasution membawa anak Nasution yang bernama Adik Irma. Namun sayangnya peluru menyertai. Nah, Jenderal Nasution yang ini pergi itu dipukul sama PKI lagi teman-teman, cuman akhirnya berhasil selamatkan oleh ajudannya. Nah, karena ajudan itu mendengar Jenderal Nasution ini yang dibunuh atau diculik, dia langsung datang. Pasukan Cakrawirawa yang menyadari hal itu, dia langsung bertanya siapa yang ada di sana, dan Letnan Adian Mas menjawab, saya Nasution. Bener-bener ya, dia itu menjaga atasannya ya. Dan menurut aku para pasukan Cakrawirawa ini salah besar, maksudnya gagal karena dia tidak mengetahui wajah aslinya. Tapi kalau dilihat ini masuk teori sosiologi kita nggak sih kayak? Iya bener banget. Masuk ke teori Auguste Comte. Itu teorinya. Jadi menurut Auguste Comte itu peristiwa ini mengkaji gejala sosial atau peristiwa yang terjadi pada masyarakat. Di sini kita mengkaji G30 SPKI, peristiwa yang terjadi pada masa itu. Adanya perbedaan landasan dan pembunuhannya 6 jenderal dan 1 perwira. Lalu ada juga nih kayak konfliknya gitu loh teman-teman, yaitu teori konflik atau pertentangan dari Karl Marx. Masih ada Karl Marx nggak sih? Yang bukunya dibaca sama di MIT. Iya, yang judul bukunya itu namanya Das Kapital. Benar. Apa sih nama teorinya dia? Itu namanya teori konflik atau pertentangan. Nah, adanya pihak yang memiliki kepentingan yang saling bertentangan. Nah, kan PKI dan itu bertentangan banget ya, karena PKI itu pengen membuat Indonesia menjadi negara komunis, angkatan darat dan lainnya dia ini benar. Nah, jadi di sini berbeda karena ya berbeda ideologi gitu ya. Cuman kan selama aku ya, ini tuh terungkap karena si polisi yang tadi berhasil kabur. Polisi yang dia berhasil kabur dan akhirnya melaporkan semua kejadian yang terjadi. Akhirnya dia speak up kan. Akhirnya kejadian tersebut terungkap juga. Tuh. Dan menurut aku ini adalah peristiwa yang sangat memprihatinkan ya dari bangsa kita. Apalagi melihat lubang buaya yang sangat sedih yang mereka pasti sangat tersiksa di bawah sana, dan mari kita berdoa untuk keluar. Dan terima kasih teman-teman udah menonton podcast kita. Podcast Asam. Cukup untuk episode kali ini. Jangan lupa untuk episode selanjutnya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton videonya.